Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulidia Rahma dengan NIM 210605110007 dari kelas B mata kuliah manajemen proyek. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas dari Bapak Supri yaitu merangkum atau meresum dari video yang sudah diberikan Bapak mengenai project life cycle. Nah, video yang ada pada e-learning yaitu membahas tentang project life cycle. Nah, apa itu project life cycle? Project life cycle adalah siklus dalam proyek yang terdiri dari beberapa fase yang berurutan. Nah, guna dari project life cycle ini yaitu untuk membantu dalam perencanaan, mengelola, dan mengendalikan proyek agar mencapai tujuannya. Nah, dalam project life cycle ini terdapat fase-fase yang berurutan yang harus diikutin. Yang pertama adalah fase inisiasi. Fase ini mendefinisikan proyek, menetapkan tujuan, dan mengidentifikasi pemangku kepentingan. Jadi, contoh dari inisiasi ini adalah kita eh, harus sudah mengetahui proyek apa yang kita buat. Nah, fase yang kedua ini adalah fase perencanaan. Fase ini menyusun rencana proyek yang detail termasuk timeline, anggaran, dan space of work. Jadi setelah kita, mengetahui proyek apa yang akan kita kerjakan, kemudian kita akan melakukan perencanaan. Seperti melakukan pembagian job desk pada anggota yang akan mengerjakan proyek tersebut dan, kita juga harus membuat timeline agar, step by step, perencanaan dari, project yang kita buat itu selesai dalam waktu yang, sudah ditentukan di awal. Yang ketiga ada fase eksekusi. Fase ini melaksanakan rencana proyek dan menyelesaikan deliverables. Jadi setelah kita mengetahui project apa yang akan kita kerjakan, kemudian kita melakukan perencanaan untuk, menyusun rencana project ini dengan detail. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mengeksekusi atau mengerjakan project tersebut sesuai dengan timeline dan, job desk yang sudah ditentukan. Fase yang keempat yaitu adalah monitoring dan kontrol. Fase ini memantau kemajuan proyek dan melakukan koreksi jika diperlukan. Nah, eee, controlling atau monitoring ini menurut saya perlu untuk dilakukan karena, apabila terdapat kesalahan di tengah pengerjaan, kita dapat mengevaluasi ke depannya agar, yang dikerjakan itu sesuai dengan, rencana awal yang sudah dibuat. Dan apabila kita melakukan controlling, kita dapat, mengerti, kita dapat mengetahui apakah, detail atau timeline yang sudah kita buat di awal itu sesuai dengan rencana. Maka dari itu kita perlu melakukan monitoring dan controlling agar, proyek yang kita buat selesai sesuai timeline dan sempurna karena adanya evaluasi. Nah, yang kemudian di sini yang poin selanjutnya yaitu adalah manfaat project life cycle. Yang pertama adalah membantu dalam merencanakan proyek. Yang kedua adalah memudahkan pengelolaan proyek. Yang ketiga adalah meningkatkan kontrol proyek. Yang keempat adalah meningkatkan komunikasi. Jadi, maksud yang pertama, pada poin pertama yaitu membantu dalam merencanakan proyek. Nah, project life cycle ini menyediakan kerangka kerja untuk mendefinisikan tujuan, timeline, dan dari proyek tersebut. Yang kedua ini memudahkan pengelolaan proyek. Nah, maksud dari pengelolaan proyek ini, eee, adalah untuk membantu dalam melacak kemajuan proyek dan memastikan proyek tersebut tetap pada jalurnya. Yang ketiga, meningkatkan kontrol proyek. Nah, di sini project life cycle itu membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi resiko dari proyek tersebut. Yang keempat adalah meningkatkan komunikasi. Jadi, project life cycle ini membantu dalam mengkomunikasikan status proyek kepada pemangku kepentingan.
Poin terakhir yaitu adalah kesimpulan. Jadi, project life cycle adalah alat yang penting atau siklus yang penting untuk mengelola proyek dengan sukses. Dengan mengikuti fase-fase PLC seperti yang sudah dijelaskan di awal sebelumnya yang terdiri dari 4 fase itu, proyek dapat mencapai tujuannya dengan lebih efektif dan efisien. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.